Perkenalkan, nama saya Muhammad Willy dan saya Ismail Faisal. Saya Yanda Lismana. Kami dari perwakilan Warcak Kabupaten Bandung dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minas zulumati ilan nur, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat bermahkotakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam sang reformasi Islam, yakni tiada lain dan tiada bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat uzma kelak yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, syarat dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan. Keindahan masa muda dihiasi dengan penglihatan yang tegas, pendengaran yang masih jelas, dan perasaan yang jauh dari kata was-was. Maka tak heran seorang proklamator, sang presiden pertama Indonesia, pernah berkata, "Give me 10 young and I will shake the world." Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Namun di tengah-tengah maraknya pemuda-pemudi Indonesia yang berprestasi, tidak sedikit pula pemuda dan pemudi Indonesia yang terjerumus dalam racun narkoba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara definitif memang istilah narkoba, baik narkotika maupun psikotropika, itu tidak dikenal di dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis hanya mengenal khamar. Menurut pengertian tradisional, khamar adalah minuman keras atau arak, dan kosakata inilah yang dekat maknanya dengan narkoba. Marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan perpecahan lantaran kita sebagai manusia meminum khamr. Di dalam tafsir Al-Jamil Al-Ahkam lebih umum disebut dengan tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 623. Abdullah menyebutkan bahwa pengharaman khamar terjadi setelah perang Uhud, yakni pada tahun 3 Hijriah. Pengharaman khamar berangsur-angsur dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat An-Nisa ayat 43. Setelah ayat ini turun, belum semua manusia meninggalkan khamar. Lalu turunlah surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Selanjutnya Al-Qurtubi menyoroti kata rajash bermakna kemarahan Allah dan min amal syaitan yang bermakna ada campur tangan syaitan. Kemudian ada kata pastani bermakna jauhi dan jangan kerjakan. Indikasi pengharaman yang disimpulkan adalah perintah Allah untuk tidak melakukannya dan menjauhinya. Hal ini dikuatkan dengan hadis-hadis dan ijtima para ulama, yakni untuk tidak meminumnya dan juga menjualnya. Ibnu Abbas pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal ladina harraman sulbah haramun bai'aha, yang artinya sesungguhnya apa yang diharamkan untuk meminumnya maka Allah juga mengharamkan untuk menjualnya. Hadis riwayat Muslim nomor 4128. Berdasarkan pendapat ulama Hijaz, maka semua jenis khamar haram. Mereka bersandar kepada kata khamar yang menutupi akal dan setiap memabukkan itu menutupi akal. Pendapat mereka ini diperkuat dengan hadis tadi, kullu muskirin khamr wa kullu khamr. Setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu adalah haram. Para pemuda harapan bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Badan Narkotika Nasional, penyalahan narkoba pada kalangan remaja pada tahun 2018 dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai 2,29 juta orang atau sekitar 28% orang.
Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar dengan narkoba adalah mereka yang berada pada rentan usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat yang lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka untungnya suatu bangsa dan negara. Maka dari itu jaga diri kita, keluarga kita, serta lingkungan kita agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan mengikuti kegiatan Raja Muda Karena. Karena di sini masa depan Indonesia akan terbentuk. Mereka akan bisa menggali bakat, potensi serta keterampilan yang berguna bagi mereka di masa depan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata dari lisan hamba yang penuh dosa ini. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah yang disampaikan, bukan apa yang menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.